buat semua. Yang sama-sama kita hormati para pengawas SMA dan SMK, yang saya hormati para kepala sekolah SMA, SMK, Bapak Ibu para kepala sekolah SMP dan MTS, yang insya Allah hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Pertama Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam rangka sosialisasi PPDB masa COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, PPDB di masa COVID ini adalah awal kami belajar dari COVID-19. Bagaimana PPDB yang akan dilaksanakan pada hari ini berbasis online, Bapak Ibu ya. Nanti rekan-rekan kami akan menyampaikan beberapa tayangan materi ya, insya Allah. Bapak Ibu nanti silahkan Bapak Ibu simak dan silahkan Bapak Ibu sampaikan hal-hal yang mungkin belum jelas sehingga permasalahan ini bisa jelas bagi Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu bisa mensosialisasikan kembali ke orang tua siswa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa rekapitulasi jumlah calon lulusan SMP dan MTS untuk Kota Bogor untuk tahun 2019-2020, Kota Bogor itu lulusan SMP-nya adalah 14.350, sedangkan MTS-nya itu adalah 2.517. Nah ini Bapak Ibu, lulusan yang cukup banyak ya, sehingga kami tidak bisa menampung apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk menyekolahkannya di negeri. Tapi insya Allah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu masih bisa menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu di beberapa sekolah swasta Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kami akan menayangkan berapa kota yang ada di SMA dan di SMK di Kota Bogor ini Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu sekalian. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak Sep? Ya, lanjut. Baik Bapak Ibu, ini rekapitulasi kuota daya tampung untuk SMK ya Bapak Ibu. Di Kota Bogor ada 4 SMK negeri ya, SMK 1 dengan beberapa kompetensi keahlian ya, di situ ada akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di SMK 1 kuotanya itu ada 432 siswa yang diterima ya. Bapak Ibu, untuk jalur afirmasi, Bapak Ibu bisa lihat ya, situ lalu perpindahan guru, lalu prestasi juara, lalu prestasi akademis dan prestasi umum. Nah, prestasi juara di sini, prestasi juara ini artinya prestasi lomba Bapak Ibu ya. Sedangkan prestasi akademis itu adalah prestasi nilai rapot unggulan untuk di SMK. Nah, begitu pula nanti dengan di SMK 2 ya, jumlah seluruh siswanya ada 432 ya. Nah, untuk pun afirmasinya, perpindahan lalu anak guru, lalu prestasi lomba dan prestasi akademis. Lalu SMK 3 504 maaf Ibu ya itu, dan beberapa program keahliannya teknik komputer jaringan, perhotelan, tata boga, tata kecantikan dan tata busana Bapak Ibu. Lalu SMK 4 ada 360 siswa yang diterima di SMK 4. Ini program keahliannya teknik komputer jaringan, TFL ya, TKJ dan RPL. Lanjut Pak Dika untuk SMA. Nah, ini untuk SMA-nya Bapak Ibu di Kota Bogor ya. Kami sebetulnya ingin menambah unit sekolah baru di Kota Bogor, baik SMK maupun SMA Bapak Ibu. Ada keterbatasan lahan ya, sampai saat ini kami baru
10 SMK SMA negeri yang ada di Kota Bogor. Nah, SMA 1 Bapak Ibu itu Bapak bisa lihat total kuotanya 323, lalu SMA 2-nya 324, SMA 3, 4 dan SMK 3 dan 4 sama 324, lalu SMA 5 320, SMA 6 324, SMA 7 324, 8 juga sama Bapak Ibu sampai dengan SMA 10 324. Nah, adapun donasi Bapak Ibu ya, donasinya akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu pendaftaran tanggal 25 Juni Bapak Ibu. Nah, lalu keluarga ekonomi tidak mampu, ini kuotanya lalu pindah tugas, lalu untuk anak guru Bapak Ibu ya, lalu tes akademi, prestasi akademis ya Bapak Ibu, lalu prestasi non akademis ya, atau prestasi lomba ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon kiranya nanti Pak Asep sampaikan ke rekan-rekan prestasi lomba yang ada di SMA 7. Coba sampaikan apa saja, sehingga ketika calon siswa baru akan mendaftarkan dengan prestasi akademis yang dia miliki, contoh dia juara bulu tangkis atau karate, sehingga dia tahu ya bahwa siswa tersebut harus daftarnya misalkan ke SMA 8, karena di SMA 8 itu ada masuk dalam lomba untuk karate. Begitu pula dengan yang lainnya Bapak Ibu. Nah, jadi tolong nanti penekanannya antara prestasi akademis dan prestasi lomba, Bapak Ibu. Kalau prestasi akademis itu input nilai, kalau prestasi lomba adalah upload, Bapak Ibu. Sertifikat dan piagam penghargaan. Nah, perlu kiranya Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus dipahami bahwa PPDB sekarang akan dilaksanakan pendaftaran tanggal 8 Juni. Bapak Ibu, kalau sekarang ini bukan pendaftaran, baru menginput dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti apa yang didaftarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap sekali Bapak Ibu nanti sosialisasi disampaikan oleh rekan-rekan ini bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ketika Bapak Ibu upload ataupun piagam, Bapak Ibu bisa meminta bantuan rekan-rekan kami yang ada di SMA dan SMK. Terima kasih Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih telah menyampaikan yang berkaitan dengan kebijakan PPDB di Kota Bogor. Bapak dan Ibu, mungkin ada penegasan kembali, ada sedikit koreksi yang berkaitan dengan kuota. Jadi Pak Acep, ya, itu jangan satu ruangan yang ada di situ Pak, kliennya. Jadi ngejuit Pak. Roaming. Iya Pak, jadi jangan ada dalam satu ruangan Pak. Pak Acep dengan Pak Agus misalnya jangan dalam satu ruangan. Dari genap Pak. suaranya masih gimana Pak? Baik Pak, lanjutkan. Pak Haji Bambang, mantau. Ya, Bapak dan Ibu, setelah kita mendengarkan paparan dari Bapak Kasih,
ada sedikit koreksi tadi bahwa donasi ABK ya. Donasi ABK itu dikelompokkan ke dalam satu zonasi ya, satu dalam dalam jalur zonasi nantinya. Jadi di tahap kedua ya. Ini yang perlu ditegaskan dan nanti akan disampaikan pula oleh Ibu Dede yang berkaitan dengan itu. Bapak dan Ibu, saya menyapa dulu. Terima kasih kepada partisipan. Saya mendapatkan data ada 53 peserta di sini. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala SMP negeri maupun swasta dan MTS swasta di wilayah Bogor Utara. Mari kita sama-sama menyimak materi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB untuk SMA lebih dulu. Dan nanti jika ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada kami dengan cara menuliskan saja langsung di ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kami persilakan Ibu Dede untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan kebijakan PPDB SMA. Silakan, Bu Dede. Terima kasih, Pak Acep. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian. Saya di sini sebagai penyampai materi mungkin ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala isofir wa ala alihi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Pengawasan, yaitu Bapak Made. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pengawas Pembina SMA dan SMK. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Pengawas SMP, MTS, dan SLB. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, khususnya di Kecamatan Bogor Selatan. Bogor Utara. Mohon maaf, Bogor Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa melaksanakan sikon ini dengan ridho Allah. Sehingga mudah-mudahan pelaksanaan sikon ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Dalam rangka mengoptimalkan PPDB 2020 di masa pandemik ini melalui PIKON ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan rekan-rekan kepala-kepala SMA dan SMK Kota Bogor melewat sosialisasi kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa diserap oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Bogor Utara. Baiklah, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang lain yang hadir pada saat ini, saya akan memaparkan PPDB tahun 2020. Lanjut. Sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah paparan
PPDB yang akan saya sampaikan untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Pada prinsip-prinsip PPDB, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui ya Bapak Ibu, karena saya sudah mengajarkan juga kepada Kepala SMP untuk menginformasikan kepada teman-temannya. Di sini prinsip-prinsip PPDB yaitu non-diskriminatif, objektif, transparan, berkeadilan, dan akuntabel. Untuk kepanitiaan, panitia tingkat provinsi dan panitia tingkat cabang dinas pendidikan bertugas sebagai koordinator pelaksana PPDB. Kepanitiaan tingkat satuan pendidikan bertugas sebagai pelaksana PPDB. Pembiayaan pendaftaran PPDB 2020 tidak dipungut biaya atau gratis. Penyelenggaraan keputusan PPDB 2020 sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru yang dipimpin dan ditetapkan hasilnya. Selanjutnya, kuota PPDB di SMA. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya di sini hanya mempresentasikan untuk kuota PPDB SMA saja. Untuk SMK mungkin nanti ada Pak Joko yang akan menjelaskannya. Baiklah, untuk kuota PPDB tahun 2020 sekarang ada 4, yaitu 50% untuk jalur zonasi, untuk prestasi 25%, yang mana masing-masing sekolah SMA maupun SMK sama ya. Untuk jalur prestasi ini disesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan di sekolah, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Jalur perpindahan 5% juga itu dibagi dengan jalur anak guru. Perpindahan orang tua dan jalur anak guru. Selanjutnya afirmasi 20%. 20% dikurangi mungkin dengan 20% ya, karena ABK sudah berada di zonasi. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya di sini sekalian untuk memperjelas, karena saya di sini dengan SMA 7, satu wilayah di Bogor Utara. Jadi untuk SMA 7 Bapak Ibu bisa dilihat, ini adalah kuota SMA Negeri 7, yaitu jumlah rombel kelas ada 9, siswa per rombel ada 36 maksimal. Siswa tidak naik untuk sementara tidak ada, dan total kuota 324. Rincian kuota per jalur, zonasi 50% sudah termasuk ABK. Berapa orang? 3 orang. Yaitu zonasi 59 untuk ABK-nya 3 orang. Selanjutnya afirmasi KETM 20% sebanyak 65 orang. Untuk perpindahan tugas guru 2,5% 8 orang. Perpindahan tugas orang tua ya. Perpindahan tugas orang tua 2,5% 8 orang. Untuk anak guru 2,5% 8 orang. Prestasi akademik 20% 65 orang. Prestasi
kejuaraan atau lomba non-akademik 16 orang. Jumlahnya 324 orang. Itu adalah kuota dari SMA Negeri 7 Kota Bogor. Selanjutnya di SMA 8 Kota Bogor, untuk rombal, kelas 10 ada 9 rombal, siswa perombal 36, siswa tidak naik, tidak ada, insya Allah. Total kuota 324. Ini sama ya sebetulnya dengan SMA 7. Rincian kuota per jalur untuk zonasi 50%, 159, dikurangi kuota ABK 3 orang, untuk afirmasi KETM 20%, 65 orang, untuk perpindahan tugas orang tua 22,5%, 8 orang, anak guru 2,5%, 8 orang, prestasi akademik 15%. Ini tentunya berbeda masing-masing sekolah. Ada 49 orang. Untuk prestasi kejuaraan atau lomba non-akademik 10%, 32 orang. Jumlah kuota untuk SMA Negeri 8 324. Itu mungkin Bapak Ibu yang kuota SMA Negeri 7 dan Negeri 8. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang untuk jalur PPDB SMK, SMA, apa yang sudah tadi Bapak ketahui mungkin ada jalur afirmasi, kedua jalur perpindahan, ketiga jalur prestasi nilai raport atau perlombaan, yang keempat zonasi. Untuk SMK mungkin nanti bisa dengan Pak Joko ya Pak ya Bu ya, Bapak Ibu. Tapi bolehlah di sini untuk SMK afirmasi, yang kedua perpindahan, yang ketiga prestasi atau raport umum, raport unggulan, dan kelas industri ya. Yang keempat prestasi kejuaraan. Untuk SLB di sini tidak berbasis zonasi dan jalur, sehubungan dengan SLB di Kota Bogor baru langsung aja ya. Jadi tidak ada berbasis zonasi, langsung saja. Kebetulan di Kota Bogor baru diadakan ya Pak. Ya lanjut. Pendaftaran PPDB SMA tahap ke-1, yaitu pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi nilai raport, atau prestasi nilai kejuaraan. Tahap kedua, tanggal 25 sampai dengan 1 Juli 2020, yaitu jalur zonasi. Jika tidak lolos pada tahap 1, dapat mendaftar siswa itu ke tahap 2. Selanjutnya, sisanya bisa langsung mendaftar ke tahap 2. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, sedangkan pengertian jalur PPDB, satu jalur zonasi, yaitu jalur PPDB bagi calon peserta didik berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis wilayah administratif dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik. Ya intinya mungkin di sini Bapak Ibu sekalian untuk jalur zonasi, karena kami di sini SMA 7 dan SMA 8 itu cukup banyak ya. Mudah-mudahan yang berada di jalur zonasi wilayah Bogor Utara bisa masuk sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya afirmasi, jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau KETM dibuktikan dengan kepemilikan kartu program penanggulangan kemiskinan atau terdaftar pada data terpadu kerawanan sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ketiga, jalur perpindahan. Jalur PPDB bagi calon peserta didik yang berdomisili mengikuti perpindahan tempat tugas orang tua dan atau bagi anak guru atau pengawas
atau tenaga pendidikan. Lanjut. Pengertian jalur PPDB, yaitu jalur prestasi. Jalur PPDB bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi berdasarkan A. Perolehan nilai akademik raport. B. Perlombaan atau kejuaraan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sekalian kami akan memaparkan tentang kebutuhan kuota penerimaan Japres yang ada di SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 8. Bidang prestasi pada Olimpiade yang diterima di SMA Negeri 7 yaitu 1. Prestasi pada Olimpiade Sains Nasional atau SN, itu bidang matematika, bidang IPA, dan bidang IPS. Kedua, prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Open Turnamen, yaitu bulu tangkis, karate, pencaksilat, bola voli, Open Turnamen, bola basket, Open Turnamen, futsal, sepak bola, karate, renang, taekwondo, selam, atletik. Untuk prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N, seni tari tradisional, seni grafis, seni rupa, seni suara. Keempat, prestasi Olimpiade Literasi Siswa Nasional OLSN, yaitu storytelling, debat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. 5. Prestasi bidang keagamaan, Hafiz Quran, MTQ pelajar, Sali Tilawah. Yang keenam, paskibraka. Yang ketujuh, prestasi bidang kepramukaan, yaitu prestasi tertinggi pramuka penggalang Garuda. Juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat nasional, juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi, 1, 2, 3 tingkat kota dan kabupaten. Selanjutnya PMR sama ya. Juara 1, 2, 3, dan 4 tingkat nasional, 1, 2, 3 sampai tingkat 4 LT 4 provinsi. Juara 1, 2, dan 3 lomba tingkat 3 LT 3 kota dan kabupaten. Selanjutnya SMA Negeri 8, prestasi yang akan diterima yaitu prestasi pada Olimpiade Sains Nasional OSN bidang matematika, IPA, dan IPS, prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN dan Open Turnamen, yaitu pencaksilat, bola voli, Open Turnamen, bola basket, Open Turnamen, futsal, karate, renang, taekwondo, atletik. Ini khusus hanya lompat jauh dan lari 100 meter. Takraw, tenis lapangan, dan panahan. 3. Prestasi pada festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N, yaitu seni tari tradisional, seni suara. 4. Prestasi Olimpiade Literasi Siswa Nasional OLSN, storytelling, dan debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 5. Prestasi bidang keagamaan, Hafiz Quran, MTQ pelajar. 6. Prestasi bidang kepramukaan, sama halnya seperti di SMA 7, yaitu yang mempunyai prestasi Japres untuk pramuka penggalang Garuda. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Dan prestasi PMR juga sama. Selanjutnya paskibraka. Yang mana? PMR. Oh maaf, mohon maaf, untuk PMR tidak ada LT-nya ya. Ya, oke. Untuk SMA 8 terakhir itu paskibraka, komandan terbaik, dan MC terbaik. Ini belum disebutkan ya Pak ya. Dan MC terbaik. Itu Bapak Ibu sekalian mana kuota yang bisa diterima lewat jalur Japres di SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 8. Baiklah Bapak Ibu, sekarang tata cara penerimaan siswa baru yang mana kita mungkin sudah mensosialisasikan baik itu di sekolah dengan kami kebetulan di sekolah juga selain website mungkin di sekolah sudah memaparkan sudah membuat spanduk dan banner ya, mungkin bagi orang tua yang dekat dengan sekolah kalau tidak jelas mungkin bisa dilihat juga di sana kami sudah dipasang di depan sekolah, baik itu media cetak, radio, TV, dan internet. Nah,
Untuk pendaftaran silakan Bapak dan Ibu, di sini sudah ada linknya yaitu ppdb.distrik.jabarprov.go.id ya. Ini untuk daring mandiri atau biasanya yang melaksanakan adalah operator sekolah asal. Bapak Ibu, selanjutnya bisa dilihat untuk pengumuman dan lain sebagainya di distrik.jabarprov.go.id. Ya, mungkin selanjutnya ini Bapak Ibu, persyaratan PPDB diserahkan saat daftar ulang menyesuaikan protokol saat COVID ini ya. Jadi secara umum yaitu ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Yang khususnya di sini dokumen kartu program penanganan kemiskinan bagi jalur afirmasi KETN, surat keterangan domisili dari RT RW bagi keluarga korban bencana alam, khusus untuk jalur afirmasi. Selanjutnya surat tugas orang tua bagi perpindahan atau anak guru, yang mana mungkin ini perlu sekali untuk surat tugas, ya. Salah satu persyaratan yang mutlak sekali. Selanjutnya piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi. Bapak Ibu sudah melihat bahwa kami SMA 7 SMA 8 prestasi yang akan diterima mohon diinformasikan kepada orang tua untuk jalur prestasi mana saja yang ada sesuai dengan yang sudah ditentukan lewat jalur SMA 7 dan SMA 8. Ya, mudah-mudahan untuk jalur prestasi ini siswa bisa terjaring. Dan kita berharap dokumen-dokumen itu yang di input, yang di-upload ya, mudah-mudahan semuanya istilahnya resmi, tidak jadi bukan sertifikat yang bodong lah istilahnya. Ya, untuk selanjutnya kita lihat jadwal PPDB tahap 1, yaitu tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni pendaftaran online mandiri oleh sekolah asal. Jadi Bapak Ibu bisa diinformasikan kepada seluruh orang tua siswa atau ya orang tua siswa untuk segera bertanya atau melihat dari website yang ada di SMP-nya sendiri, mungkin bagaimana cara-caranya. Silahkan Bapak Ibu kepala sekolah untuk menginformasikannya atau operator. Selanjutnya pada tanggal 15 sampai 17 Juni verifikasi data siswa. Ini dilaksanakan oleh sekolah asal. Verifikasi sekolah asal ya. Selanjutnya tanggal 18 Juni rapat Dewan Guru untuk penetapan. Tanggal 19 Juni koordinasi Satdik dan Disdik. Jadi apabila sudah melaksanakan rapat guru, melaporkan kepada Satuan Pendidikan. Selanjutnya tanggal 22 Juni kita menunggu pengumuman, dan tanggal 23 sampai 24 Juni daftar ulang. Ya, tahap PPDB tahap 2 yaitu SMA zonasi, jalur zonasi ya, untuk SMK prestasi nilai rapot umum. Di sini untuk pendaftaran online mandiri tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Atau mungkin nanti bisa di ini ya untuk SMK. Ya. Ini untuk tanggal 2 sampai 3 Juli verifikasi data siswa. Tanggal 6 Juli seleksi pengolahan skor. Tanggal 7 Juli rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB dan koordinasi distrik. Tanggal 8 pengumuman. Tanggal 9 dan 10 Juli daftar ulang.
dan tanggal 13 Juli tahun pelajaran siswa didik baru. Lanjut. Jadwal PPDB SMA tahap 1. Sama ya, seperti tadi yang udah saya terangkan, lanjut aja. Untuk tahap 2 juga hampir sama. Nah, sekolah pilihan SMA, SMK, dan SLB yang dapat dipilih oleh calon peserta didik, yaitu 1, jalur afirmasi. Di sini jalur afirmasi terdapat dua pilihan ya Pak ya, 2 pilihan untuk SMA. Dalam atau luar zonasi. Selanjutnya jalur zonasi. 2 pilihan juga. Dalam 1 zonasi. 3, perpindahan orang tua atau anak guru, 2 pilihan. Ya, bisa dalam atau luar zonasi. Untuk prestasi, A, nilai raport, dan B, perlombaan. Hanya 1 pilihan. Dalam atau luar zonasi. Jadi di sini yang 1 pilihan hanya prestasi saja. Untuk SMK mungkin nanti akan dilanjutkan oleh SMK. Selanjutnya seleksi SMA. Tadi sudah diinformasikan bahwa afirmasi minimal 20%. Yaitu kita bisa melihat dengan mengukur jarak, seleksi jarak. Apabila seleksi jarak sama, maka akan dilihat usia jika ada jarak yang sama. Jadi usia, biasanya usia yang paling lebih tua. Untuk perpindahan orang tua atau anak guru, maksimal 5%. Sama halnya di sini untuk jarak, dan yang kedua adalah usia yang tertua. Prestasi nilai raport untuk siswa, sisa kuota ya. Di sini ini bisa dihitung Pak nilai raport. Rumusnya ya. Oh baiklah Bapak Ibu, prestasi nilai raport sisa kuota. Ya. Di sini tahap seleksi 1, nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5, kelompok mata pelajaran A, menggunakan rumus kalibrasi. 2, jarak jika ada nilai yang sama. Prestasi sisa kuota, tahap seleksi 1. Penskoran prestasi, tingkat juara, dan tingkat wilayah. Yang sudah Bapak Ibu nanti bisa melihat tingkatannya. Dan kedua, jika penskoran sama maka dilihat jarak jika ada nilai yang sama. Zonasi minimal 50%, yaitu jarak, dan apabila sama maka usia yang lebih tua jika ada jarak yang sama. Nah, sedangkan untuk rumus, kami dari sekolah, dari SMA 7 dan SMA 8, kami menggunakan rumus A. Ini apa ya? Bisa diterangkan? Yaitu nilai atau skor akhir sama dengan nilai NA plus NB. NA P dikali total 4 rata-rata mata pelajaran yang sama UN plus 4 Q menjadi nilai rata-rata UN 3 tahun. Dari semester 1 sampai dengan semester 5 dengan rumus 0,5 kurang dari P, kurang dari 0,9, dan Q sama dengan 1 dikurang min P. Jadi NB sama dengan total nilai 3 mata pelajaran
sisa dari 7 mata pelajaran yang tidak sama MAPAL UN. Dari semester 1 sampai dengan semester 5, nilai akhir sama dengan NA plus NB. Mungkin nanti akan diinformasikan lanjut oleh oh baiklah. Di sini ada contoh Bapak, kita lanjutkan saja. Contoh perhitungan nilai akhir menggunakan rumus kalibrasi ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan guru matematika. Jadi untuk nilai NA di sini didapat dari P 0,7 dikali nilai total 4 mata pelajaran, yaitu yang di UN-kan, yaitu di sini bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris. Ditambah 4 Q. 4 Q itu didapat dari ditambah 4 Q kali nilai rata-rata UN 3 tahun, yaitu NA, hasil NA. Untuk NB sama dengan nilai total 3 mata pelajaran, yaitu pendidikan agama budi pekerti, PPKN, dan ilmu pengetahuan sosial, menjadi nilai akhir alternatif nilai A sama dengan NA plus NB. Itu mungkin yang sedikit saya mengulas ya Pak ya. Mohon maaf nanti mungkin kalau tidak mengerti nanti ada tim yang bisa menjelaskan di sini. Selanjutnya, ya jadi kami SMA 7 sama SMA 8 menggunakan nilai A ya, alternatif A. Pelimpahan kuota. Di sini pelimpahan kuota afirmasi 20%, perpindahan. Oh, ini gimana sih? Ini arahnya saja Bapak Ibu bisa tahu lah ya. Untuk arah afirmasi apabila tidak terpenuhi maka bisa langsung ke jalur zonasi. Ya, betul kan ya? Betul ya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa ketahui di sini untuk jalur perpindahan juga 5% apabila jalur perpindahan dan orang tua tidak terpenuhi bisa langsung ke jalur zonasi. Ya jadi semua dari tahap tahu bisa langsung, kalau tidak terpenuhi bisa langsung masuk jalur zonasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik yang memasukkan dokumen persyaratan akan dikenai sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan. Ini adalah sanksi terakhir Bapak Ibu bagi ya mungkin calon peserta didik yang keluar dari jalur sesuai dengan instruksi atau sesuai dengan juknis yang ada. Ini adalah sanksinya. Nah, informasi PPDB tahun 2020 SMA, SMK, SLB hanya bisa diperoleh melalui website resmi Distrik Jabar. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat jalurnya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa membaca sendiri untuk informasi di sini. Selanjutnya, nah ini dukungan data dasar dan perolehan PPDB. Ya, Bapak Ibu bisa melihat sendiri dari SMP, data siswa, data kependudukan, data KRTM, dan audit sistem, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian, paparan yang saya sampaikan hanya sepintas saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham dan lebih mengetahui dari saya sebelumnya, karena informasi sudah disampaikan. Nanti setelah dari Bapak Joko dari SMK memaparkan materi, dilanjutkan mungkin dengan tanya jawab.
Insya Allah kami di sini tim siap untuk memberikan jawaban yang bisa diterima oleh Bapak. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itulah penyampaian materi yang berkaitan dengan PPDB CMA di Kota Bogor untuk wilayah Bogor Utara. Bapak dan Ibu, ada sedikit koreksi yang tadi disampaikan oleh Bu Dede yang berkaitan dengan perpindahan orang tua dan anak guru ini. Memang di dalam juknis semula tertulis bahwa perpindahan orang tua dan anak guru itu 2 pilihan. Tapi pada juknis terakhir yang berkaitan dengan sekolah pilihan ini, di situ tercantum bahwa perpindahan orang tua dan anak guru itu 1 pilihan, Bu Dede. Ya, itu yang terakhir ya. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terakhir yang kita dapatkan. Jadi saya ulangi bahwa perpindahan orang tua dan anak guru 1 pilihan dan prestasi juga 1 pilihan. Bapak dan Ibu, baiklah karena waktu makin cepat bergulir, saya akan persilahkan Pak Joko, Kepala SMK Negeri 2 Bogor, menyampaikan tentang kebijakan PPDB SMK. Saya persilahkan Pak Joko. Terima kasih Pak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kaside, serta politiknya, Bapak dan Ibu pengawas SMA dan SMK, Bapak dan Ibu Kepala SMK dan SMA yang hari ini sedang mendapatkan tugas kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi. Juga kepada Bapak dan Ibu yang saya banggakan, teman-teman kepala SMP baik negeri atau swasta dan MTS yang hari ini bergabung bersama-sama untuk sekali untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar berkaitan dengan PPDB ini. Nah, oleh itu saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, waktunya kalau berdasarkan jadwal PPDB ini kita tinggal sekitar 25 menit. Masih 1 jam, ada sampai jam 12.30. Namun saya akan berusaha untuk membuat satu informasi ini sedemikian rupa sehingga tidak terlalu memakan waktu yang banyak dan tidak terlalu bertele-tele. Karena kalau kita menyampaikan tentang Permendikbudnya, Pergubnya, Juklak-Juknisnya, ini justru kita akan pusing sendiri. Oleh itu kita ambil poin-poin yang terpenting saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan mencoba untuk membuat satu alur tentang PPDB ini. Kalau tadi dari SMA sudah disampaikan oleh Bu Dede, ini dari SMK yang sebenarnya Bapak dan Ibu tidak ada bedanya secara umum. Yang membedakan antara SMA dan SMK itu, kalau SMA ada zonasi, SMK tidak ada zonasi. SMA itu tidak ada kompetensi kalian, SMK banyak sekali kompetensi kaliannya. Itu saja yang membedakan. Nah, oleh karena itu, saya akan mengulas secara singkat saja. Yang harus kita ketahui bersama supaya nanti pelaksanaan PPDB ini dapat berjalan dengan lancar, kita akan mencoba membuat alur pemikiran yang sederhana saja dulu. Yang pertama, kita harus tahu waktu pelaksanaan pendaftaran. Yang kedua, kita harus tahu persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan dan tanggalnya tanggal berapa. Yang ketiga, kita harus tahu sistem pendaftarannya. Yang keempat, kita harus tahu jalur-jalur dan kuota yang ada di satuan pendidikan. Yang kelima, kita harus menentukan jalur-jalur sesuai dengan kesiapan peserta didik atau calon pendaftar. Kalau untuk SMK, kita harus tahu dan paham dulu kompetensi keahlian yang akan dipilih. Karena ini sedang dalam masa pandemi COVID, sedang diberlakukannya PSBB, maka tidak mungkin masyarakat memperoleh informasi secara langsung dari satuan pendidikan.
Oleh karena itu, dalam rangka untuk memilih untuk memilih kompetensi kalian yang ada di SMK, hanya dalam bentuk informasi, dan kalau Bapak dan Ibu ingin memperoleh penjelasan kompetensi kalian yang lengkap, maka bisa membuka di website SMK masing-masing. Kalau dulu bisa bertatap muka langsung, sehingga sekolah bisa menjelaskan secara langsung apa, mengapa, dan bagaimana kompetensi kalian yang ada di SMK. Nah, oleh karena itu, pasti ini agak sedikit menyulitkan masyarakat, karena sedang pandemi COVID yang sama-sama kita memahami. Selain itu, kita nanti juga harus paham dulu syarat-syarat pendaftaran itu yang diperlukan apa saja. Nah, kalau itu Bapak dan Ibu sudah memahami, baru nanti kita laksanakan. Nah, oleh karena itu coba kita pahami satu persatu dulu. Yang pertama adalah tahap persiapan. Saya berpikiran bahwa Bapak dan Ibu Kepala SMP sudah menerima akun. Dan akun itu sudah didistribusikan ke calon peserta. Saya anggap sudah. Karena itu dilaksanakan tanggal 13 Mei. Lalu setelah itu, Bapak dan Ibu, pendaftaran dan seleksi online yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Juni itu untuk yang tahap 1. Sedangkan 25 Juli sampai 1 Juli itu untuk yang tahap 2. Setelah itu baru diumumkan hasil seleksinya. Untuk tahap 1 tanggal 19 Juni, untuk tahap 2 tanggal 8 Juli. Lalu setelah diumumkan, pasti ada daftar ulang. Kapan? Yaitu tanggal 23 dan 24 Juni untuk yang tahap 1, dan tanggal 9 sampai 10 Juli untuk yang tahap 2. Jadi kesimpulannya bahwa PPDB ini dilaksanakan 2 tahap. Tahap 1 adalah untuk yang afirmasi, tahap 2 adalah untuk yang akademik. Maka tanggal yang dihitami itu adalah untuk yang tahap 1, yang dimarahin untuk yang tahap 2. Lanjut. Nah, ini kira-kira waktu-waktu yang tadi saya simpulkan. Bahwa akun anggap sudah diterima oleh Bapak dan Ibu tanggal 13 Mei. Tanggal 14 sudah didistribusikan oleh Bapak dan Ibu kepada calon peserta didik. Lalu tanggal 14 sampai 30 Mei itu Bapak dan Ibu dengan tim khususnya di SMP masing-masing itu sudah harus mengupload nilai raport. Setelah upload nilai raport, lalu tanggal 21 Mei sampai 5 Juni itu diharapkan sudah mengupload dokumen-dokumen khusus, diantaranya ada piagam, ada sertifikat, ada syarat-syarat lainnya. Lanjut. Nah, lalu pendaftaran itu bisa online secara mandiri atau bisa online yang dibantu oleh sekolah asal atau SMP asal. Kapan yang tahap pertama? Yaitu tanggal 8 sampai 12 Juni. Untuk jalur afirmasi, jalur prestasi rapor, jalur prestasi lomba, dan perpindahan orang tua. Itu yang tahap pertama. Lalu untuk yang tahap kedua, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai 1 Juli, itu adalah untuk reguler atau jalur rapor umum. Lalu ada berapa jalur dan kuotanya berapa? Berdasarkan jumlah Juni, maka jalur yang ada, baik itu di SMA atau di SMA, itu ada 1, jalur afirmasi. Berapa besarnya? 20%. Afirmasi itu adalah termasuk ekonomi tidak mampu. Yang kedua adalah jalur prestasi rapor, yaitu 30%. Jalur prestasi lomba 5%, jalur perpindahan orang tua atau anak guru dan TU 5%, jalur raport umum 40%. Supaya nanti tidak bertanya, itu ada perbedaan nilai raport unggulan dan nilai raport umum. Nilai raport unggulan itu akan dipergunakan untuk SMK menentukan kompetensi yang nanti kompetensi unggulan. Misalkan, tampilkan contoh, kalau seorang siswa akan mengambil jurusan otomotif misalkan, di mana otomotif itu mengharapkan atau mengunggulkan untuk nilai matematikanya yang 80. Mungkin untuk PGC beda lagi, mengunggulkan nilai mata pelajaran X yang nilainya sekian, itu yang unggulan. Di mana unggulan itu hanya dipakai untuk seleksi masuk, tapi nanti setelah diterima itu tidak ada kelas unggulan. Kalau yang nilai rapor umum itu tidak dipakai untuk pertimbangan
mengambil jurusan tertentu. Kemudian lanjut Pak. Nah, pemilihan jalur SMK dan kompetensi keahliannya untuk SMK 1, 2, 3, 4 itu mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda. Terutama nanti di kuotanya. Tapi pada umumnya kalau untuk pemilihan program kalinya sama. Di sini di SMK 2 untuk prestasi lomba, prestasi rapor unggulan dan perpindahan orang tua atau anak guru itu hanya bisa memilih di satu pilihan sekolah atau SMK dengan 2 program keahlian. Sedangkan yang untuk jalur afirmasi dan prestasi rapor umum itu bisa memilih 2 sekolah atau 2 SMK dengan 2 kompetensi keahlian dalam 1 SMK. Bedanya. Lanjut. Nah, seleksi online. Ini ada 5 jalur. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Sistem seleksinya adalah berdasarkan kelengkapan persyaratan yang diminta. Di antaranya boleh KIP, boleh KKS, boleh KPS, boleh PKH, boleh KIS, dan lain-lain yang semua itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Dan itu sudah terkoneksi di dinas sosial. Sebelum ada yang bertanya bagaimana dengan SKTM, maka SKTM itu tidak diperbolehkan. Dengan kata lain tidak laku. Yang kedua, jalur prestasi rapor. Yaitu disyaratkan nilai rapor dalam kurung IPA dan matematika yang rata-ratanya 80. Kalau jalur prestasi lomba, itu beri keputusan utama skor lomba. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua atau guru dan TU, itu persyaratan khusus. Ya berarti kan ada surat keterangan dan diprioritaskan adalah untuk guru yang mengajar pada satuan pendidikan tertentu. Karena di sini ada kata prioritas memungkinkan untuk guru yang mengajar di tempat lain. Hanya nanti ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Untuk jalur rapor umum, itu kita mengambil hanya dari nilai rapor. Lalu bagaimana apabila dari kelima jalur itu mempunyai ketentuan yang sama, maka semuanya itu kita tentukan dengan jarak. Kalau jarak masih sama juga, kita tentukan dengan usia. Mudah-mudahan hanya dengan jarak dan usia itu tidak ada lagi yang sama. Lanjut. Lalu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk semua jalur tadi? Di antaranya 1, bukti pendaftaran asli. Yang ini adalah merupakan hasil print out dari halaman PPDB. Kemudian yang kedua, bukti diterima. Ini juga hasil print out dari halaman PPDB. Yang selanjutnya, fotokopi ijazah SKL paket B yang dilegalisir untuk tahun lulusan sebelumnya atau 2019-2020. Fotokopi ijazah yang dilegalisir yang menunjukkan dokumen asli bagi lulusan sebelum tahun 2019-2020. Lalu fotokopi nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Lalu fotokopi KTP orang tua yang menunjukkan aslinya. Fotokopi akte kelahiran, di mana apabila batas usia 21 tahun dan menunjukkan dokumen asli. Fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Tapi kalau yang surat keterangan domisili ini minimal harus 1 tahun sebelum PPDB dan harus menunjukkan aslinya. Bagaimana yang belum minimal 1 tahun itu tidak berlaku. Itu terjadi pada tahun kemarin. Itu banyak sekali kakak mendadak. Lalu surat keterangan kelakuan baik dari sekolah asal atau SKCK bagi lulusan tahun sebelumnya. Kemudian surat tanggung jawab mutlak dari orang tua yang bermetrik 6.000. Surat hasil tes kesehatan dan tes buta warna dari puskesmas atau dokter pemerintah. Lanjut.
Persyaratan daftar ulang untuk jalur afirmasi. Keluarga ekonomi tidak mampu. Fotokopi kartu Indonesia Pintar atau KIP, perlihatkan aslinya. Fotokopi keluarga sejahtera KKS, perlihatkan aslinya. Fotokopi kartu prasejahtera KPS, perlihatkan aslinya. Fotokopi kartu Indonesia Sehat, perlihatkan aslinya. Data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus bagi ini yang ABK. Nah, kalau kita cermati di sini tidak ada persyaratan itu yang diminta SKTM, karena tadi saya sampaikan bahwa SKTM itu tidak diakui dan itu tidak terintegrasi dan tidak terkoneksi oleh dinas sosial. Lanjut. Lalu bagi yang jalur prestasi perlombaan, daftar ulangnya apa saja persyaratannya? Di antaranya fotokopi piagam atau sertifikat yang dilegaskan pihak terkait. Jenis prestasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pembinaan SMK 2 Bogor. Maksudnya di poin ini, tidak semua sekolah itu mensyaratkan kebutuhan lomba yang sama. Mungkin kalau di SMK 3 mungkin petinju bisa diakomodir, kalau di 2 mungkin petinju nggak ada. Gitu. Tapi mungkin kalau di SMK 1 Paskibra bisa, SMK 2 bisa, SMK 3 bisa, SMK 4 juga bisa. Jadi itu tergantung dari sekolah masing-masing. Dan itu nanti bisa dilihat di grup atau di website. Jadi di grup itu sudah ada itu direkap oleh KKS, ditandatangani oleh KJD, jenis prestasi lomba apa saja yang bisa diterima di masing-masing SMK. Yang ketiga, peringkat prestasi yang diakomodir minimal juara 1 atau 2 atau tingkat 3 di tingkat kabupaten kota. Lanjut. Lalu jalur prestasi perlombaan. Ada O2SN, ada OSN, ada FLS2M. Di mana untuk rinciannya yang berkaitan dengan kepemimpinan itu ada pramuka, paskibra, PMR, KIR, dan rohis. Yang berkaitan dengan olahraga ada voli, atletik, silat, karate, dan renang. Berkaitan dengan kesenian, ada vokal dan piano. Berkaitan dengan keagamaan, hafiz Quran. Itu yang diterima di SMK 2 melalui prestasi lomba. Lanjut. Yang semuanya itu dibuktikan dengan piagam sertifikat kejuaraan yang dilegaskan oleh pihak terkait. Lalu persyaratan daftar ulang khusus untuk jalur perpindahan orang tua atau anak guru. 1. Fotokopi surat perpindahan orang tua yang dilegalisir oleh pihak terkait. Berkaitan dengan perpindahan orang tua ini bisa TNI, bisa Polri, bisa pegawai BUMN. Untuk fotokopi surat keterangan kepala satuan pendidikan atau instansi tempat orang tua bertugas. Yuk. Nah, perlu diketahui untuk setiap kompetensi, untuk setiap satuan pendidikan atau SMK itu mempunyai kompetensi keahlian yang berbeda-beda. Karena SMK itu ada SMK kelompok teknologi dan rekayasa, ada kelompok bisnis manajemen, ada kelompok perhotelan, ada kelompok bisnis pariwisata dan sebagainya. Nah, SMK 2-nya termasuk SMK kelompok teknologi dan rekayasa yang punya 7 kompetensi keahlian yang terdiri jumlah rombelnya untuk teknik audio video itu 3 rombel, jumlah siswanya 108, per rombelnya 36. Untuk tadi instalasi tenaga listrik atau TITL, kita butuh 3 rombel dengan jumlah siswa 108. Untuk teknik pemesinan, itu kita butuh 3 rombel, jumlah siswa 108. Untuk bisnis konstruksi dan properti, kita butuh 1 rombel dengan jumlah siswa 36. Desain pemodelan dan informasi bangunan, kita butuh 2 rombel dengan jumlah siswa 72. Teknik kendaraan ringan otomotif, kita butuh 3 rombel dengan jumlah siswa 108. Teknik komputer dan jaringan, kita butuh 3 rombel dengan jumlah siswa 108. Ini tidak bisa disamakan dengan SMK-SMK lain yang tentunya punya ciri khas yang berbeda-beda. Nanti untuk daya tampung atau kuota ini juga bisa dilihat di grup atau di website SMK masing-masing. Mengapa ini saya sampaikan? Karena kebetulan saya sedang menjadi narasumber untuk SMK dan ini tempatnya di SMK 2, maka saya tayangkan untuk SMK 2. Lanjut. Nah, itulah Bapak dan Ibu, materi yang berkaitan dengan PPDB, yang berkaitan langsung dengan SMK. Apabila masih ada yang belum jelas, nanti Bapak dan Ibu bisa tanyakan, langsung tulis saja di chat, nanti akan coba kami baca dan coba kami jawab. Nah, di samping itu Bapak dan Ibu, ini sebenarnya baru sosialisasi tingkat pertama, yaitu dilaksanakan antara Bapak dan Ibu Kepala SMP MTS
dengan pihak SMA, SMK, dan KCD. Selanjutnya Bapak dan Ibu nanti juga punya tugas kewajiban untuk mensosialisasikan terutama orang tua siswa, calon pendaftar yang apabila nanti Bapak dan Ibu masih membutuhkan kami siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan sosialisasi ini sudah bisa memperoleh informasi berkaitan dengan PPDB ini, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mensosialisasikan sendiri dengan tim, menjadi tim internal SMP Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti masih bisa dilengkapi dengan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko telah memaparkan materi PPDB dengan lugas, dengan cepat, sehubungan waktu terus bergerak, tinggal 35 menit lagi. Bapak dan Ibu, sebelum saya mempersilahkan Bapak dan Ibu menulis di chat, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina. Pak Pur, silakan Pak Pur memberikan arahan mungkin kepada kami, kepada informasi kepada teman-teman kepala sekolah SMP, MTS, kepada Pak Pur atau Ibu Haji Sri dulu dari SMA. Oh, yang Pak Pur dibuka. Oh, Pak Pur, silakan Pak Pur. Pak Haji Pur. Halo, Pak Pur gimana Pak Pur? Atau Ibu Haji dulu, Pak Haji. Pak Pur mana? Haji Pak Sri. Pur aja, Pak Pur aja nggak? Pak Pur aja kan? Pak Pur. Pak Pur on nggak itu? Tadi ada. Belum on ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya, baik. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita bisa Vikon yang sudah kesekian kali ini karena beberapa wilayah. Sedikit saja yang ingin saya tekankan, khususnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik itu Kepala Sekolah SMP, MTS, sekolah asal, ataupun sekolah penerima. Di sini perlu bijak, khususnya Kepala SMP, itu perlu bijak mengarahkan peserta didiknya dalam memilih. Karena sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Dedeh bahwasanya berbagai macam kriteria untuk bisa masuk SMA. Itu saja yang saya sampaikan. Yang kedua khusus kepada Pak Acep dan Ibu Dedeh yang sudah berpengalaman menerima siswa baru setiap tahun. Mohon segala sesuatunya disikapi dengan bijak. Sejak awal itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Karena PPDB ini kegiatan yang cukup dibilang rumit, ya tidak rumit, tapi kenyataan di lapang nanti kalau sudah last minute luar biasa itu kepala sekolah harus kerja keras. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat berjuang, salam sehat selalu. Billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haji. Arahannya insya Allah kami bisa dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bapak dan Ibu, sesuai apa yang diharapkan oleh Ibu Sri tadi, memang betul Bapak dan Ibu, khususnya untuk Bapak dan Ibu Kepala SMP dan MTS, hubungan dengan kami, sekolah penerima itu baru mendapatkan data real, itu setelah anak dinyatakan diterima. Oleh sebab itu, seperti yang Bu Dede disampaikan, bahwa wanti-wanti, bahwa dokumen, data yang di-upload, itu betul-betul data yang benar, sehingga di kemudian hari ketika anak sudah dinyatakan lolos, dan dinyatakan diterima, ya tidak ada permasalahan berikutnya, sehingga sama-sama nyaman gitu. Itu yang kami harapkan. Berikutnya kami persilahkan
Bapak dan Ibu yang sudah menulis bisa di ini Mas. Ya, saya berikan kesempatan Pak Pur masih sudah tidak ada ke Ibu pengawas SMK, Ibu Dia, Dr. Dia, silakan Bu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kasih yang telah berkenan ikut bergabung di acara sosialisasi PPDB khusus untuk Bogor Utara. Juga terima kasih sama Pak Acep dan Sekolah SMA 8, DD, juga Bapak Sekolah SMK Negeri 2, yang tadi sudah menayangkan ya dengan sangat jelas tentang sosialisasi PPDB ini, khususnya untuk di wilayah Bogor Utara. Di mana di wilayah Bogor Utara ini ada SMA 7, SMA 8, dan SMA Negeri 2 Bogor. Nah, dalam hal ini saya hanya sedikit memberikan masukan saja untuk SMK khususnya. Karena SMK di sini berbeda dengan SMA. Jadi untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah nanti apabila mengadakan sosialisasi dengan peserta didik, itu harus benar-benar diarahkan dengan baik peserta didiknya apabila dalam memilih jurusan itu, jadi jangan sampai salah dalam memilih. Misalnya di SMK Negeri 2 Bogor itu kan ada jurusan teknik audio video, ada jurusan teknik instalasi tenaga listrik, ada jurusan teknik pemesinan, kemudian ada jurusan bisnis konstruksi dan properti, kemudian ada jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan, dan kemudian ada teknik kendaraan ringan otomotif dan teknik komputer jaringan. Nah, tiap-tiap jurusan tersebut, kompetensi tersebut itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Nah, tentunya dalam hal ini harus dikondisikan dengan keadaan peserta didik. Dan mohon pada pihak sekolah, MTS, para guru, agar bisa mengarahkan siswa-siswanya dalam jurusan agar tidak salah dalam memilih. Mungkin itu saja. Kalau yang lain-lainnya saya sudah Negeri 2, kita sudah masang. Ya, alhamdulillah, walaupun kita sedang lagi masa COVID seperti ini, SMK Negeri 2 sudah memasang poster ya di depan sekolah. Jadi apabila ada yang tidak, ya kita tidak perlu datang ke sekolah, tapi sudah ada website yang bisa dihubungi. Dan menurut saya juga seluruh kepala sekolah juga sudah banyak koordinasi ya dengan kepala SMP, juga dengan dinas pendidikan Kota Bogor. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Cecep. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dia. Arahan